Untuk siang ini kita masuk aja ke poin 62 dalam kitab beliau, yaitu taqarrubuz zaman. Waktu cepat bergerak, waktu cepat berputar. Merujuk kepada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Al-Fitan, bab Al-Fitan, itu dijelaskan kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, la taqumus sa'atu hatta yataqarrabaz zaman. Tidak akan terjadi kiamat ini sampai waktu cepat berputar. Maka jamaah oleh ulama ditafsir, dimaknai bagaimana makna hadis ini. Satu-satu kita baca, satu-satu kita lihat, termasuk dalam kitab Yusuf bin Abdullah bin Yusuf Al-Wabil, dalam salah satu kitab beliau juga itu dijelaskan. Yang pertama makna dari waktu. Waktu ini Allah bersumpah demi waktu dalam Quran 5 Pak. Yang pertama wal fajri, demi waktu fajar. Kemudian yang kedua wal duha, demi waktu duha. Kemudian wan nahar, demi waktu siang. Wal asri, demi waktu asar. Wal lail, demi waktu malam. Jadi kita ini bagaikan waktu. Apa kata Hasan Al-Basri? Ya ibna Adam, innama anta ayyam, idza dhahaba yaumun dhahaba ba'duk. Wahai anak Adam, bapak-bapak, ibu-ibu saya, kita semua ini seperti waktu, Pak. Tadi pagi, sekarang udah zuhur, nanti sore, besok nanti malam, besok pagi lagi zuhur, mati satu. Nanti asar, masuk lagi maghrib, malam, subuh, duha, mati pula satu lagi. Innama anta ayyam, kita seperti hari-hari. Idza dhahaba yaumun dhahaba ba'duk. Kalau hari berlalu, kita akan berlalu sebagaimana hari-hari berlalu. Maka jangan bangga ketika panjang umur kita bilang ulang tahun, apalagi itu tidak boleh hukumnya. Apalagi dia merasa panjang umurnya, bukan, makin panjang makin pendek umur kita. Karena sehat nak memperpanjang umur, karena sakit-sakit nak mempercepat mati. Dan tua tidak syarat mati, muda tidak syarat lama mati. Yang penting berapa jatahnya, 50.000 tahun sebelum bumi diciptakan, segitulah dia. Maka kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dijelaskan oleh ulama dalam kitab beliau Dr. Muhammad Al-Arifi, salah satunya diantaranya ada 5 kurang lebih makna waktu cepat berputar. Makna yang pertama adalah Allah ambil keberkahan dari umat ini. Keberkahannya Allah ambil. Jadi kalau orang zaman dulu dia bisa menyelesaikan dalam waktu singkat, menyelesaikan banyak masalah. Tapi zaman sekarang enggak, satu masalah enggak selesai-selesai, menandakan tidak berkualitas waktu kita. Orang zaman dulu mungkin kalau dia duduk, kalau dia bercerita, yang diceritakannya masalah agama, masalah hari kiamat, masalah alam barzakh, masalah akhirat. Tapi zaman sekarang enggak, entah apa yang diceritakan enggak tahu, malah mengunjing orang lain. Jadi keberkahan itu Allah cabut dari kita pada hari ini. Makanya oleh Dr. Yusuf dijelaskan bahwa banyak orang atau ulama zaman sekarang, dan ada juga orang yang hebat di bidang ilmu pengetahuan, mereka merasa sudah lama mereka meneliti tapi tidak ketemu-ketemu juga. Kalau orang zaman dulu sebentar Pak, kayak corona nih, selama ini sedunia tidak ketemu-ketemu juga. Ini menandakan bahwa keberkahannya tidak ada Allah berikan. Allah sudah cabut keberkahan dalam diri kita. Ini keberkahan ini hapus, kenapa? Allah ambil apa sebab? Di antaranya adalah karena tidak menjaga makanan. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dijelaskan karena banyak maksiat, tidak menjaga makanan. Makanya dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kata Rasulullah apa? Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umur mushtabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Yang halal jelas, yang haram jelas, di tengah-tengahnya namanya syubhat, tidak ada yang tahu. Makanya jemaah yang dimuliakan Allah, kata Rasulullah, siapa yang dia menjaga dirinya dari yang syubhat, maka dia telah menjaga agamanya. Tapi siapa yang menjatuhkan dalam dirinya dalam syubhat, maka dia kemungkinan besar jatuh kepada yang haram. Di akhir hadis kata Nabi, ala inna fil jasadi mudghatan, idza salahat salahal jasadu kulluhu, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu, ala wahyal qalbu. Dalam diri kita ada segumpal daging. Kalau dia baik, baik yang lain. Kalau dia buruk, buruk yang lain. Apa itu? Itulah dia qalbun, hati, perasaan. Maka jemaah, orang kalau dia ternyata tidak menjaga makanannya, maka akan berpengaruh kepada perasaannya, akan berpengaruh kepada kebahagiaannya. Kaya boleh, uang banyak, tapi tidak diperhatikannya makanannya. Dicari harta yang tidak halal, malah mencari yang haram, tidak perhatian, sehingga berefek kepada hatinya, berefek kepada pikirannya, berefek kepada dirinya. Karena hati raja, adapun anggota tubuh bagaikan tentaranya. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Penyebab terbesar kenapa Allah ambil keberkahan dari kita hari ini, karena kita tidak menjaga makanan kita. Makanya jemaah, ini makna yang pertama, bahwa waktu cepat berputar maknanya apa? Keberkahan Allah ambil dari kita. Sehingga umur kita 60 tahun dengan umur orang yang zaman dulu 40 tahun misalnya, itu jauh lebih mahal daripada umur 60 hari ini. Kita hari ini duduk-duduk sampai zuhur habis 2 giga. Orang zaman dulu duduk sampai zuhur selesai mungkin 5 juz sampai 8 juz. Orang zaman dulu berzikir, melamun dia berzikir. Kalau sekarang tidak melamun karena nasib, tidak tahu besok makan apa, nanti makan apa. Uangnya banyak tapi bingung juga mau makan apa dia. Akhirnya pikun datang. Makanya jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini makna pertama, waktu cepat berputar, yaitu keberkahan Allah ambil dari kita. Makna kedua, waktu cepat berputar maknanya oleh ulama dijelaskan, salah satunya kalau tidak salah Syekh Abdul Aziz bin Bas, beliau menjelaskan yaitu adanya alat transportasi yang semakin dekat, yang jauh terasa dekat. Komunikasi dulu jauh, sekarang dekat. Ini maknanya adalah waktu cepat berputar. Betul. Sekarang kalau kita mungkin pergi ke Pekanbaru 5 jam. Kalau kita cerita dengan angku kita yang mungkin umurnya sekarang sudah 70, mau 2 hari dulu dia ke sana, mau 3 hari mereka ke sana. Tapi sekarang 5 jam, apalagi sebentar lagi ya tol, kemungkinan 1 jam. Nah, ini tanda kiamat tol di sebenarnya. Makanya jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ternyata sesuatu yang semakin cepat ini membuat ini semuanya tanda-tanda kiamat. Jangan kita terlalu pede dengan itu semua. Apakah salah? Ya belum tentu salah juga. Bahkan apakah tanda kiamat ini salah semua? Tidak. Bahkan kata Rasulullah, di antara tanda kiamat itu kan banyak munculnya penghafal Quran tapi semakin sedikit ulama. Itu tanda kiamat. Lalu apakah kita nggak menghafal Quran? Ya tidak. Tentu bagus menghafal Quran, tapi di antaranya kata Rasulullah, sayakhruju qaumun fi akhir zaman yashrabuna al-Quran kasyurbihimul ma'. Akan muncul suatu kaum di akhir zaman yang mana mereka menghafal Quran seperti minum air. Sekarang kan hafal Quran kayak minum air, cepat. Zaman dulu susah orang hafal Quran tapi mudah mengamalkan. Zaman sekarang banyak penghafal Quran, wallahu alam belum tentu bisa mengamalkan. Ini tanda kiamat. Lalu apakah kita mengatakan oh berarti nggak boleh hafal Quran? Bukan gitu cara memahaminya. Karena tanda-tanda kiamat ini ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang mubah, ada yang haram. Di antaranya banyak zina di akhir zaman, itu tanda kiamat, haram zina, ya kan? Seorang istri membantu suami dalam berdagang, itu mubah-mubah saja, tanda kiamat juga dalam hadis Nabi. Kemudian banyak penghafal Quran, itu hukumnya sunnah menghafal itu. Kecuali kalau mengamalkan wajib, menghafal hukumnya sunnah. Nah, itu tanda kiamat juga, menandakan dia sunnah, bukan berarti dosa. Namun kondisi zaman memang begitu. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kedua ini memang telah terjadi hari ini. Kendaraan banyak, cepat perjalanan, semuanya komunikasi. Kalau dulu jauh, kirim-kirim surat seminggu baru nyampe, sekarang makin hari makin cepat, telepon semuanya, bahkan video call, nampak langsung, zoom apa semua. Ini tanda-tanda kiamat kalau merujuk kepada hadis ini. Yang ketiga, kata ulama, maksud dari hadis waktu cepat berputar adalah memang waktu itu cepat berputar, tapi kalau hari ini belum nampak lagi. Tetap siang 12 jam, malam 12 jam, belum nampak lagi. Yang ketiga ini belum nampak makna dari yang ketiga. Tapi merujuk kepada hadis, kata Rasulullah, nanti ketika Dajjal muncul, Dajjal itu kan tinggal 40 hari di dunia ini, 40 hari 40 malam. 1 hari pertama seperti 1 tahun, 1 hari kedua seperti 1 bulan, 1 hari ketiga seperti 1 pekan, 1 hari keempat seperti hari-hari biasa, dan sampai 40 hari setelahnya. Ini memang waktu itu nanti lama Pak, setahun 1 hari seperti setahun. Disitulah Dajjal muncul 1 hari seperti setahun. Sampailah sahabat bertanya, ya Rasulullah kalau kayak gitu gimana sholat? Sementara subuhnya sampai 3 bulan. Ya udah kalian ukur-ukur aja kata Nabi. Kalau memang antara Isya sampai subuh sekian jam rasanya kita bisa paham, ya nanti meskipun masih nampaknya Isya ya sholat subuh kita. Meskipun nanti di waktu subuh kok nampaknya sudah lewat 6 jam, zuhur kita meskipun subuh masih. Nah jamaah, ini berarti akan terjadi kemungkinan besar. Maka disitulah alam rusak. Setelah nanti alam rusak, maka hancur cepat dunia ini. Ini diantara keterangan ulama. Maka jemaah ini faktor yang ketiga, makna yang ketiga. Ini agak ngeri yang keempat nih, yaitu keterangannya pendek umur orang. Orang umurnya makin hari makin pendek. Bapak
bersyukurlah sekarang umurnya nampaknya panjang. Pergi kita ceramah ke kampung-kampung, umur orang 70, 80. Ceramah kita di kota, jarang dapat 70. Lebih cepat orang kota mati daripada orang desa nampaknya. Memang uang banyak, badan sedikit sakit. Orang kampung uang pas-pasan, tapi badan sehat. Makanya kalau diperhatikan memang itulah, karena sesuatu itu suka kita pakai yang segera-segera. Kata Nabi, al-ajalatu minasyaiton. Tergesa-gesa itu dari setan. Semua tergesa-gesa. Makan ini yang cepat-cepat aja. Umur 2 minggu makan. Makan mie cepat-cepat aja. Cepat juga matinya otomatis. Orang kampung jalan kaki 1 jam, jalan setengah jam pergi pengajian, pergi ke masjid. Kita naik Honda aja, olahraga ndak ada. Akhirnya cepat sakit, naik gula, pikiran stres, cari dunia, mati pun cepat orang kota. Makanya jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tapi poinnya bukan di kota atau desanya. Yang jelas ini kata Rasulullah ke dalam hadis ini oleh ulama, makna keempat, umur orang makin hari makin pendek. Betul jemaah. Bapak kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'mar ummati ma baina sittin ila sab'in. Umur umatku 60 70. 60 70. Kalau sekarang anak-anak muda sekarang umur 30 udah banyak mati. Anak SMA udah banyak mati. Sementara kalau ukuran bapak 60 70 masih panjang, alhamdulillah. Cuman yang generasi saya nih yang perlu dipertanyakan, nyampe enggak 60 kira-kira nanti nih? Karena merujuk ke hadis ini ternyata umur orang makin hari makin pendek. Ini pendapat ulama ketika menafsirkan hadis ini. Makanya jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemarin anak SMA umur 17 tahun kena gula mati. Orang kena gula itu rata-rata 50 60. Ini enggak 17 tahun udah kena gula. Saya punya murid TPA umur 8 tahun udah kena jantung. Na'udzubillah. Makanya jemaah, ini menandakan waktu cepat berputar, umur orang tuh makin hari makin pendek. Makanya banyak-banyak beramal. Jangan bangga dengan sehat. Apalagi dengan hadis tadi jelaskan banyak orang mati mendadak. Orang sehat-sehat itu kan mati mendadak ya. Kalau sakit 8 tahun mati mendadak itu. Memang gak sakit Ustaz. 8 tahun gimana lah ikhlas kita. Tadi minum kopi, teh, telur, naik asam lambung, naik semuanya, darah tinggi, mati dia. Inilah jemaah yang dimuliakan Allah. Termasuk sakit jantung itu tanda-tanda kiamat itu. Jemaah yang dimuliakan Allah. Yang kelima, makna dari waktu cepat berputar, yaitu Allah buka kesibukan di dunia hari ini. Allah buka kesibukan. Pergi pagi, udah sore aja. Pergi sore, udah besok pagi aja. Kan begitu sekarang. Tidak terasa Pak. Memang kita belum tentu kerja, tapi sibuk pasti. Itu tadi main HP sehari 4 jam kan sibuk, kerja enggak. Tiba-tiba udah zuhur aja, tiba-tiba udah asar aja. Nonton YouTube 2 jam, enggak terasa. Ini diantara bahwa apa? Kesibukan Allah bukakan di akhir zaman. Ada aja yang dikerjakan. Yang pengangguran aja ada aja yang dikerjakan meskipun enggak menghasilkan uang. Makanya jemaah yang dimuliakan Allah, ini menandakan bahwa betul hadis Nabi ini tidak salah. Dalam hadis Imam Al-Bukhari diantaranya waktu cepat berputar. Makanya jemaah yang dimuliakan Allah, mari sama-sama kita tingkatkan amal kita. Kita tidak tahu kapan kita akan mati. Mudah-mudahan cita-cita tertinggi adalah satu, husnul khotimah, mengucapkan di akhir hayat kita la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.